Halo Badar, buat kalian yang masih stay di iOS 16 atau handphonenya memang nggak support iOS 17 sehingga terpaksa harus ada di iOS 16, kali ini udah ada update lagi nih di iOS 16.7.1. Untuk size update-nya nggak terlalu gede, ada di 300 MB-an, jadi relatif cukup kecil lah sebetulnya. Update kali ini tuh nggak ada hal yang baru kayak umumnya di iOS sebelumnya, cuman update buntut kecilnya aja di sini, di satunya ini. Jadi nggak ada fitur baru, lebih kepada perbaikan bugs dan juga peningkatan performance secara keseluruhan. Dan kita juga bisa cek build numbernya di sini. Kita masuk ke general dan iOS version di 16.7.1 ada di 20H30. Kayak biasa kalau update-nya ini versinya hanya 3 angka, nggak ada fitur besar, cuman update minim aja, lebih ke perbaikan dan improvement untuk performance-nya. Dan gue juga pengen cek juga untuk baterai health-nya. Kita cek di baterai. Dan kita lihat di sini baterai health-nya ternyata ada penurunan, maksimum kapasitinya ini turun dari 77% jadi 76%. Nggak apa-apa, hal yang wajar dan normal-normal aja sebetulnya untuk baterai health yang mengalami penurunan. Secara performance di 16.7.1 ini overall sebetulnya nggak ada isu, nggak panas, nggak baterai boros, normal-normal aja kayak iOS sebelumnya. Dan gue coba juga untuk melakukan beberapa aktivitas, salah satunya main game. Ini masih cukup oke, cukup lancar, nggak gampang panas. Tapi memang waktu awal-awal baru diinstal iOS 16.7.1, waktu gue ngecas ini menurut gue termasuk overheat di hari pertama. Tapi kesini-kesini udah nggak lagi. Mungkin proses adaptasi aja yang biasa kita kenal dengan istilah kayak reindexing gitu. Tapi di hari-hari berikutnya itu tergolong normal dan aman-aman aja. Menurut gue ini hal yang positif. Kalau lo ada di iOS 16, menurut gue sih update aja. Dengan rilisnya iOS 16.7.1, tidak ada penambahan fitur baru, berarti fix di iOS 16 ini nggak akan kebagian dua fitur yang sebelumnya ada di iOS 16.6 beta ke-1, yaitu kontak key verification dan screen recording via Siri. Kedua fitur itu belum ada juga di iOS 16, di iOS 17 pun belum muncul, entah nanti akan dimunculkan lagi atau memang masih di develop sama si Apple. Lanjut buat yang ada di iOS 17, khususnya untuk yang versi beta, kali ini udah ada di iOS 17.1 beta ketiga dengan size update 400 MB-an untuk di iPhone XR punya gua ini. Lalu kita beralih ke build numbernya, kita masuk ke setting general dan di iOS version iOS 17.1 kita klik aja. Ada di 21B5066A untuk build numbernya. Alfabetnya udah huruf A, makin deket aja untuk versi resminya. Apple lumayan ngebut ngedevelop di iOS 17.1 ini, hampir setiap pekan ada update versi terbaru. Lalu kita coba cek untuk modem firmware-nya, di sini nggak ada perubahan. Masih di 6.00.00 kayak di modem firmware versi sebelumnya. Gak ada yang berubah, sama aja. Kita coba lihat beberapa fitur-fitur yang dinotis sama si Apple untuk iOS 17.1 beta ketiga ini. Di sini ada beberapa penambahan fitur kayak di kamera untuk perbaikan isu-isu, lalu di powernya, ada juga di remote widget, ada juga improvement untuk wallet dan Apple Pay, dan juga yang harus kita paling highlight adalah di bagian iPhone 12 di Perancis ini. Ya, sebelumnya pemerintahan Perancis itu kayak sedikit protes sama Apple karena SAR atau SAR atau kepanjangan dari Specific Absorption Rate atau bahasa sederhananya adalah penyerapan radiasi ponsel terhadap tubuh manusia itu terlalu tinggi dan dinilai membahayakan kesehatan. Akhirnya diupdate iOS-nya oleh si Apple sehingga SAR-nya itu sekarang lebih aman dan udah sesuai dengan kebijakan dari pemerintah Perancis. Dan ini khusus di Perancis aja, bukan di seluruh dunia atau di seluruh iPhone. Nah, itu doang release note yang dikasih sama si Apple di iOS 17.1 beta ketiga ini. Ada juga fitur baru yang ditambahkan sama si Apple atau sedikit diimprove, dimodif sama si Apple adalah UI dari aplikasi Watch. Jadi bagian interface awalnya itu sekarang udah pakai icon dengan Apple Watch terbaru, yaitu Apple Watch Ultra 2, Apple Watch 9, dan Apple Watch SE generasi kedua. Buat daya tahan baterai, di iOS 17.1 beta ketiga ini juga ada peningkatan, ada kemajuan yang cukup baik menurut gua, walaupun ini masih versi beta yang biasanya suka boros banget. Ini relatif lebih adem, relatif lebih baik daripada 17.1 beta kedua, apalagi di beta 1 yang parah banget borosnya dan panasnya. Sekarang udah lebih baik, which is good sih. Dan tentu nanti kita juga sangat berharap kalau udah officialnya lebih baik lagi atau minimal kayak gini lah, udah cukup adem, cukup oke. Karena kadang-kadang udah officialnya malah boros dan panas baterainya.
Lanjut di urusan performance, gue udah melakukan pengujian dengan Geekbench 5 dan di sini untuk single core-nya dapat skor 1118 dan multicore-nya 2585. Peningkatan daripada sebelumnya yang cuma dapat single core-nya di 1050 dan multicore-nya 1711. Sementara untuk performance dari GPU-nya bisa kita lihat juga di sini. Sekarang dapat skor 5506. Dan di sebelumnya itu dapat skor cuma 4512. Ada peningkatan kurang lebih sekitar 1000 poin daripada iOS versi 17.1 beta kedua. Sekali lagi ini hanyalah angka tapi memang improvementnya cukup berasa dari beta kedua dan beta ketiga ini cukup ada perubahan. Nah lalu kira-kira kapan nih rilis iOS 17.1 secara official untuk seluruh handphone yang support iOS 17? Kita coba lihat kalender. Di bulan Oktober ini kita ada di tanggal 15 Oktober dan mungkin aja di pekan depan sekitar tanggal 17 atau 18 udah akan ada rilis versi RC-nya dan di minggu depannya sekitar tanggal 24 atau mungkin tanggal 31 Oktober ya intinya di akhir-akhir Oktober lah bakal rilis iOS 17.1 secara resmi untuk seluruh device yang udah support iOS 17. Menarik untuk dinanti, mudah-mudahan ada fitur-fitur lagi yang baru yang bisa terus diimprove sama si Apple dan juga bisa memberikan kestabilan yang lebih baik lagi. Oke, thank you for watching. Kalau ada masalah, komen aja di kolom komentar. Nanti gue balas. See you next video. Bye-bye.